Ya, podcast dari Ahok tuh saya sudah nonton 3 kali berulang-ulang. Jadi, rajin bro nonton. ya karena saya untuk datang ke sebuah acara saya harus literasi saya harus kuat dong, ya kan masalah itu. Masalah Patra Niaga tidak pernah dijawab oleh Ahok, dia tahu apa tidak. Secara detail, itu sudah pernah ditanyakan. Saya bisa confirm pada saat ini dia tidak pernah dia ngeles di situ. Jadi cuma ditanyakan Pak masalah Patra Niaga segala macam, dia ngeles. Dia bilang bahwa kinerja saya udah buat e-katalog, saya sudah kirim surat ini bukan masalah Patra Niaga, masalah yang lain. Jadi itu general, surat itu general, bukan hanya spesifik Patra Niaga, tetapi enggak ada. Kenapa tidak spesifik? Beliau itu adalah komut Pertamina Holding. Patra Niaga masih punya komut lagi, punya komisaris lagi. Jadi beliau ini adalah komut holding. Artinya surat beliau itu melaporkan kepada Presiden melalui Kementerian BUMN itu secara general. Di situ disampaikan termasuk di Patra Niaga, di Pertamina Kilang Internasional, Pertamina International Shipping, Pertamina Hulu, semua disampaikan apa yang makanya gini. Ulang-ulang nontonnya. Enggak, masalahnya beliau kan hanya menonton di situ. Masalahnya Kalau saya gini. kan mengetahui banyak di sana. Masalahnya gini, ya kan? Saya fokus ke masalah Patra Niaga, ya kan? Ingin memfokuskan ke masalah itu dan masalah Ahok tahu atau tidak tahu, dan bagaimana respon dia terhadap tersebut. Nah, teman-teman dari yang pro Ahok ingin melebarkan masalah itu ke soal kinerja dia, yang masalah surat menyurat segala macam. Simpel pertanyaannya, masalah Patra Niaga ini dia tahu atau tidak tahu? Cuman itu aja. Ya jelas tahu dong. Makanya beliau menyampaikan supaya tata kelola pengadaan crude maupun BBM produk itu dirubah. Jangan sekali 3 bulan tender, tetapi beliau minta dimasukkan ke katalog. Minta supaya perusahaan asing menaruh barangnya di sini. Ada dong. Oh berarti Anda tidak 3 kali nonton. Kalau 3 kali nonton pasti menyimak. Ini pengetahuan Anda? Atau memang Ahok mengetahui betul soal Patra Niaga? Atau mengetahui betul soal tata kelola pengadaan barang jasa. Tetapi kalau soal produk, saya tidak bisa bicara apakah Ahok tahu atau tidak. Tapi kalau saya sangat tahu. Nggak tahu kan? Bukan tentang produk, tetapi soal tata kelola, Ahok sangat tahu. Karena beliau adalah orang manajemen. Jadi beliau sangat memahami tentang tata kelola pengadaan barang jasa. Tetapi saya bilang, soal produk BBM. Sekarang pertanyaan saya, kalau masalah tata kelola, kenapa dia tata kelola tidak diperbaiki? Beliau sudah minta diperbaiki, bahkan minta supaya dibuat katalog. Ternyata kan jebol juga. Tidak dilakukan e-katalognya. Tapi jebol juga. Jebol kenapa? Karena sekarang tidak dilakukan pengadaan barang jasanya melalui e-katalog. Kenapa dia tidak pada saat, saya simpelnya gini ya, ini ya secara politis. Kalau memang dia itu niatnya sungguh-sungguh. Baik sungguh-sungguh ya. Mencegah Iya kan, dia kan kalau di podcast tuh mukanya merah sampai marah. Macam dia yang pahlawannya kan gitu kan. Cuman kalau kita lihat, sebenarnya gampang. Secara formal dia mungkin bisa surat menyurat, mungkin ya. Dia bisa kok sebagai politisi PDIP, the ruling party, temennya presiden, Pak ada yang nggak beres nih, saya mau sikat. Pak Ahok sudah menyatakan dia minta waktu bertemu dengan presiden sampai Pak Jokowi selesai jabatannya tidak dikasih. Bagaimana ini? Ini penyampingan isu itu di sini. Kok penyampingan isu? Itu yang kita sebut, ini yang kita sebut politis. Nah, pertanyaan saya gini ya, saya balik lagi ke dasarnya. Kalau Sumpah Kejagung tidak membuka masalah ini, ya kan? Ahok bersuara nggak? Itu masalahnya nggak ada. Ini pertanyaannya kurang berkualitas. Ya, jadi begini, kalau soal mundur dari jabatan komisaris utama itu kan bukan perkara mudah. Ya, di negara kita sulit sekali kita menemukan orang yang mau mengundurkan diri dari jabatan. Masalahnya. Komisaris, dia melaksanakan tugasnya berdasarkan aturan. Oke, sekarang ya, saya ambil ke masalah pokoknya sekarang. Oke. Sekarang, saya balik lagi sekarang. Ini sebenarnya siapa sih yang buka masalah ini? Pemerintahan Pak Prabowo kan? Ya, betul kan? Enggak, kejaksaan. Nanti dulu, pemerintahan Pak Prabowo, ceki kejaksaan. Mahfud MD sudah mengatakan bahwa tanpa adanya restu Pak Prabowo, kejaksaan tidak akan berani. Ada pernyataan Mahfud MD. Seperti itu ya. Artinya apa? Yang diapresiasi ya harusnya pemerintahan Pak Prabowo dan Kejaksaan Agung, berikut juga karena atas restu Pak Prabowo maka kejaksaan berani. Anda yakin itu restu ada? Pasti ada restu. Saya izin dulu. Bang Arif, juga ada korupsi yang diberantas. Saya sampaikan sebentar.